أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, insyaallah pagi hari ini kita akan kembali meneruskan kajian kita tentang akhlak dan adab-adab kesufian daripada kitab Al-Adabul Marudiyah li Saliki Tariqis Sufiyah karangan daripada Sayyidil Imam Al-Arif Billah Al-Qudwah Sayyidi Muhammad bin Ahmad Al-Buzidi radhiyallahu taala anhu. Pada pagi hari ini kita telah sampai pada muka surat 58 yang menjelaskan tentang mudarat dan bahaya yang ditimbulkan oleh pujian. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Seperti mana yang sedia kita maklum bahwa pujian merupakan satu di antara perkara yang boleh merosakkan amal ibadah kita dan juga boleh merosakkan keimanan kita. Di suatu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang sedang dipuji untuk membalingkan atau melemparkan debu ke muka orang yang memujinya. Ini sebagai isyarat bahwa betapa berbahaya dan betapa buruknya pujian bagi seseorang yang hatinya masih suka kepada pujian. Tapi bukan bermakna ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaling debu ke muka orang yang memuji kita, kita melakukannya dengan memahami secara zahir daripada hadis yang berkenaan. Tetapi itu adalah satu isyarat bahwa betapa berbahaya dan betapa mudaratnya suatu pujian ke atas diri seorang hamba yang iman dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala masih lemah. Demikian juga dalam beberapa hadis yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam mencela
orang-orang yang suka dipuji. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak menyebutkan tentang buruk dan hinanya sifat riya, yaitu seorang yang ingin dipuji dan dipuja. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Di dalam pentarbiyan tasawuf, pujian juga dikira sebagai satu di antara benda yang boleh atau perkara yang boleh menghancurkan, malah boleh menyebabkan seorang yang pada mulanya telah berada pada maqam yang mulia menjadi seorang yang paling terhina ketika mana dia merasa terpuji oleh pujian seseorang hamba. Oleh sebab itu kita tak boleh terlalu memuji seseorang, sebab pujian kita ke atas seseorang itu akan menjadi ujian ke atas orang yang kita puji. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ada seorang yang memuji sahabat dia, oh kamu pandai, kamu cerdik, kamu pemurah dan lain sebagainya. Lalu kemudian mungkin pada masa itu hati dia tidak terkesan oleh pujian itu. Dia tidak terkesan sebab mungkin dia ada akhlak, mungkin dia telah ditarbiyah oleh seorang syekh. Jadi pada mulanya memang pujian itu tidak berkesan. Tetapi ingatlah bahwa pujian yang kita lontarkan atau pujian yang kita sampaikan bukan setakat menguji orang yang kita puji, tetapi juga akan memuji diri kita yang memuji, ya kan? Oleh sebab itu para ulama, para aulia sangat tidak suka untuk dipuji. Bukan disebabkan karena mereka merasa terpuji dengan pujian itu, tapi sebab mereka tak suka dipuji adalah karena pujian itu akan menjadi ujian bagi orang yang memuji. Ini cukup berbahaya. Ya. Ini cukup berbahaya. Oleh sebab itu kita kena hati-hati dengan pujian, karena pujian itu bukan setakat akan menghancurkan atau menguji orang yang dipuji, tetapi juga akan menguji orang yang memujinya. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi as-salihin fid dharain Allahumma amin. Fahzar ya akhi, berhati-hatilah wahai saudaraku, idza madahaka asy-syaikh wal ikhwan, apabila guru dan sahabat-sahabatmu memujimu, maka berhati-hatilah. Terkadang-kadang syekh akan memuji kita, demikian juga ikhwan maknanya seperguruan, kawan seperguruan akan memuji kita. Nah, ketika mana syekh memuji kita ataupun sahabat-sahabat kita memuji kita, kita jangan fokus kepada pujian itu, tapi kita kena fokus kepada hikmah apa yang boleh kita ambil daripada pujian itu, dan bagaimana cara kita mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mana ada seorang yang memuji kita, kita kena pandai mengembalikan pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah pujian itu akan menjadi suatu ibadah pada diri kita. Jadi pujian itu terkadang boleh menjadi ibadah ketika mana kita mampu mengembalikan pujian itu kepada Allah, maka pujian daripada seorang ke atas diri kita itu akan menjadi ibadah. Setelah kita pastikan bahwa hati kita tidak terkesan oleh pujian tersebut, lalu kemudian kita telah mampu untuk mengembalikan pujian dan sanjungan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pujian itu nampak secara zahir ditujukan kepada kita, tetapi ketika mana kita pandai mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa kita ini setakat sebagai wasilah sahaja ya, untuk sampainya pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menerima pujian itu adalah ibadah. Ini bagi para aulia. Kalau kita ini, pujian itu selalunya akan menjadi perosak, sesuatu yang merosakkan amal ibadah dan hati kita. Adapun para aulia, kita memuji dia, pujian itu akan menjadi ibadah bagi dia ya. Pujian itu akan menjadi ibadah. Ini diantara perkara yang pelik ya kan? Selalunya yang kita sedia maklum, pujian itu boleh merosakkan hati dan amal ibadah kita. Ini bagi orang awam. Adapun bagi para aulia, orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mana ada seorang yang memuji dia, maka pujian itu akan menjadi ibadah bagi dia ya. Sebab seseorang yang hatinya bersih atau dari golongan para aulia, ketika mana dipuji, pujian itu akan segera dikembalikan kepada Allah.
Ya, mereka tidak layak untuk menerima pujian dan mereka tak nampak diri mereka. Pujian itu terus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah pujian itu akan menjadi ibadah bagi diri dia. Adapun kita sebagai orang awam, pujian itu selalunya akan merosak dan menghancurkan iman, amal dan hati kita. Ya. Ada tak dalil bahwa pujian itu boleh menjadi ibadah? Ada. Zaman dahulu baginda sallallahu alaihi wasallam selalu dipuji oleh para sahabat. Ada beberapa sahabat yang pandai bersyair, saja dibuatkan mimbar khas oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terkesan oleh pujian itu karena beliau adalah seorang nabi dan rasul. Pujian itu akan menjadi sesuatu yang indah dan ibadah di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan gambaran yang juga berlaku di kalangan para aulia sebagai pewaris baginda sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita memujinya, maka derajat mereka akan semakin tinggi oleh pujian yang kita sampaikan. Sebab disebabkan karena kepandaian mereka mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai seorang awam jangan puji orang awam. Jangan puji orang awam. Ya, kalau sekiranya jadi macam ini, selalunya kita menyangka atau mengira bahwa setakat dengan cara memujilah kita menghargai dan menghormati orang. Ya. Cara menghormati dan menghargai orang bukan setakat dengan pujian. Pujian itu adalah satu di antara kaidah atau cara nak menghormati dan menghargai seorang. Tetapi untuk menggunakan pujian sebagai cara menghormati dan menghargai orang, kita kena pandai-pandailah melihat orang yang kita nak puji. Kalau sekiranya orang yang kita puji ini adalah orang yang mabuk pujian, yang suka kepada pujian, maka memuji itu bukanlah cara yang terbaik untuk menghormati dan menghargai orang. Sebab itu boleh merosakkan dan menghancurkan amal ibadah dia. Demikian juga hati dia. Cara menghormati yang terbaik bagi orang awam yang tidak layak untuk dipuji karena pujian itu boleh menghancurkan iman dan amal dia adalah dengan cara mendoakan. Ya, kita doakan di hadapan dia. Ya. Bukan setakat kita doakan di belakang dia, tapi di hadapan dia lah kita doakan. Moga-moga Allah Subhanahu, kalau boleh kita angkat tangan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kamu, mengampunkan dosa-dosa kamu, ya, senantiasa memelukmu dengan pelukan kasih sayang dan lain sebagainya. Itu cara yang terbaik. Ya, cara menghormati dan menghargai kebaikan orang lain. Ya. Cara yang kedua kata para ulama yang layak bagi orang awam adalah dengan memberikan hadiah, memberikan balasan daripada apa yang kebaikan yang telah dilakukannya ke atas kita. Sama ada dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk apapun juga yang boleh menyebabkan hati dia itu gembira tanpa adanya rasa tersanjung. Sebab rasa tersanjung ini berbahaya. Ya, cukup berbahaya, akan merosakkan amal ibadah. Ya, itu bagi orang awam. Oleh sebab itu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sesama orang awam nih tidak dibenarkan untuk terlalu memuji. Ya, sebab itu boleh merosakkan hati dan amal ibadah. Dan itu juga akan menjadi ujian bagi orang yang dipuji dan orang yang memuji. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Ada seseorang yang dipuji dan memuji kan. Kalau sekiranya seorang yang dipuji ini tidak terkesan oleh pujian, maka tak menjadi masalah bagi dia. Tetapi dia kena pandai-pandai meraihkan, ya, keadaan kerohanian orang yang memuji. Kalau sekiranya orang yang memuji ini kerohaniannya lemah, dia selalu memuji orang yang kerohanian dia kuat. Mungkin orang yang kerohanian dia ini kuat ini tidak akan terkesan, tetapi masalahnya pujian itu bukan setakat menjadi ujian bagi orang yang dipuji, akan tetapi juga akan menjadi ujian bagi orang yang memuji. Ya. Ada orang yang memuji orang lain. Oke, orang yang dipuji tidak terkesan. Tetapi suatu masa nanti orang yang memuji ini mesti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu masa nanti Allah Subhanahu wa taala akan nampak kekurangan-kekurangan orang yang dipujinya. Ya kan? Ya. Sebagai ujian bagi diri dia, adakah dia tetap bertahan atau adakah dia tetap dia sabit pada pujian yang pertama, atau pujian itu bertukar menjadi celaan. Boleh paham? Ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Kalau dia tetap pada pujian yang pertama untuk perkara yang pertama tadi, dia tetap memuji, oh itu memang sifat baik dia. Tiba-tiba aja Allah Subhanahu wa taala bagi nampak sifat buruk dia yang lain. Lalu dia tidak tetap pada pujian yang pertama untuk kebaikan yang pertama tadi, dia terus bertukar. Misalkan dia cakap, oh
itu bermakna bahwa kebaikan dia yang dulu itu dia tipu-tipu aja. Dia cakap macam itu. Oh, saya tertipu dan kebaikan dia yang pertama. Buktinya sekarang dia melakukan keburukan dan nampak keburukan itu. Oh, itu telah menjadi dosa. Menjadi dosa bagi kita, dan itu akan merosakkan hati kita. Tapi kalau kita pandai menghadapi ujian-pujian ini dengan tetap pada pendirian kita bahwa kebaikan yang pertama itu adalah kebaikan yang sebenar, adapun keburukan yang nampak pada zahir yang pada saat ini adalah keburukan yang terpisah daripada kebaikan yang pertama itu, maka kita telah selamat daripada ujian, daripada pujian yang kita sampaikan kepada diri seorang. Oleh sebab itu kena berhati-hati, kena berhati-hati dengan pujian, sebab pujian itu mesti akan menguji orang yang dipuji dan orang yang dipuji, orang yang mengujinya. Kena hati-hati. Betapa ramai orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas pujiannya kepada orang lain. Yang pada mulanya dia menyanjung, menghormati orang lain, dan dia suka memuji dengan pujian yang melampau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ya, nampak keburukan-keburukan dia, nampak keaibannya. Tak ada manusia yang sempurna. Ya kan? Terus apa yang berlaku? Berpaling tada. Tengok, oh ternyata saya tertipu setakat ini, selama ini saya tertipu. Kebaikan dia yang dulu itu tipu-tipu aja. Ini nampak semua, zahir semua keburukan dia. Walaupun sebenar yang nampak itu terkadang-kadang bukan keburukan, tapi kita menyangka bahwa itu adalah keburukan. Mungkin disebabkan karena kita terpengaruh oleh perkataan orang lain. Itu adalah fitnah misalkan. Kita terpengaruh oleh perkataan orang lain. Walaupun sebenarnya itu adalah fitnah, tapi kita mudah untuk terpengaruh, sehingga tertutuplah semua kebaikan orang lain ke atas diri kita yang pernah dilakukannya kepada kita, lalu terserlahlah seluruh keburukannya, yang menyebabkan kita menutup diri dan menjauh dari orang yang pada mulanya kita sanjung, kita puji kan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu hati-hatilah kita memuji seorang. Kita kena pastikan bahwa pujian kita tidak akan berkesan ke dalam hati dia, dan kita juga kena pastikan bahwa kita mampu untuk diuji atas ujian kita ke atas orang lain. Ya kan? Nah, kalau sekiranya kita terpaksa juga terpaksa juga ingin memuji seseorang, maka pujilah mengikut kadar kemampuan seseorang itu untuk dipuji. Demikian juga mengikut kadar kemampuan kita untuk diuji atas pujian kita ke atas orang lain. Macam itu. Memang berat pasal pujian ini, Allah, luar biasa. Betapa ramai para ahli ibadah yang hancur dan menjadi orang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena pujian, tak mampu nak bersemuka dengan pujian manusia ke atas diri. Nah, dalam penterbiahan terkadang-kadang syekh dan sahabat-sahabat seperguruan itu memuji kita. Nah, seseorang yang sedang dipuji oleh guru dia ataupun sahabat-sahabat dia, jamaah dia, kena hati-hati. Terkadang pujian itu adalah sindiran daripada seorang syekh. Jangan pula kita merasa tersanjung, merasa terpuji dengan pujian itu. Bila mana kita merasa terpuji oleh pujian yang sebenar tujuannya adalah untuk menyindir diri kita, itu sebagai tanda bahwa hati kita ini benar-benar dalam keadaan rosak yang parah, yang teruk lah kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Tujuan syekh menyindir kita dengan pujian, kita pula merasa tersanjung dan terpuji oleh pujian itu. Itu sebagai tanda bahwa berlipat-lipat penyakit yang sedang diderita oleh hati kita. Idza madahaka asy-syekh wal ikhwanu an taqifa ma'a dzalik. Berhati-hatilah kamu wahai saudaraku bila mana guru dan sahabat-sahabat kamu memujimu. Janganlah engkau berhenti pada pujian itu. Maknanya janganlah engkau terkesan oleh pujian itu. Kalau ada orang yang memuji, terus kita buang pujian itu, kita tepikan daripada hati kita, dan kita nampakkan sifat kehambaan kita. Kita kena sedar yang kita ini tak patut untuk dipuji. Kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Dia memuji kita itu sebab dia tak nampak kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita. Kalau sekiranya kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita ini dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan untuk memuji, untuk sebut nama kita pun dia tidak akan pernah sanggup. Ya kan? Sebab apa? Dalam diri kita ini penuh dengan kekurangan.
penuh dengan kelemahan, kebusukan. Malah kata para ulama, kalau sekiranya kebusukan, sifat-sifat buruk manusia, demikian juga dosa-dosa yang dilakukannya ini dizahirkan atau dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tubuh badan manusia, maka tubuh badan dia, kulit dia akan nampak hangus. Seputih apapun, sehalus apapun kulit dia, disebabkan karena dosa dan sifat-sifat buruk itu, maka kulit itu akan hancur ya, dan membusuk, kata para ulama. Karena hebatnya kesan dosa dan sifat-sifat buruk kebusukan hati. Demikian juga kata para ulama, kalau sekiranya keburukan dan keaiban serta kebusukan hati seorang hamba itu dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nafas dia akan berbau busuk, lebih busuk dibandingkan bangkai. Sebab sebenarnya bau busuk sifat-sifat buruk dan sampah-sampah hati, demikian juga dosa, itu lebih busuk dibandingkan bangkai manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat sattar, maha penutup keaiban. Nasib baik Allah Subhanahu wa taala menutupi keaiban kita. Nah, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menutup keaiban kita, lalu Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lisan seorang hamba untuk memuji kita, adab kita sebagai seorang hamba, kita kena sadar yang kita ini sebenarnya tak patut dan tak layak untuk dipuji. Jangan pula kita merasa terpuji dan tersanjung oleh pujian tersebut. Kita kena segera kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita simpan, jangan kita letak dalam hati kita. Karena bila mana kita tersanjung, merasa terpuji oleh pujian, seolah-olah kita merasa diri layak untuk dipuji. Ya kan? Ketika mana kita merasa diri layak untuk dipuji, kita akan mendakwa bahwa diri kita ini mempunyai sifat-sifat kemuliaan sehingga orang memuji kita. Dan ketika mana kita mendakwa yang kita ini mempunyai sifat mulia, maka itu bermakna kita sedang mencuri sifat-sifat ketuhanan Allah. Sebab pada hakikatnya sifat mulia itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekiranya Allah Subhanahu wa taala menzahirkan yang kita ini mempunyai kemuliaan sebenar, bukan disebabkan karena kita mulia, tetapi Allah tutup keaiban kita sehingga tak nampak keaiban itu. Boleh paham insyaallah. Oleh sebab itu jangan pernah kita merasa terpuji oleh pujian dan tersanjung oleh sanjungan. Allahu akbar. Wa qul lastu ahlan lidzalik, dan katakanlah pada dirimu ketika mana guru dan para sahabatmu memujimu, dalam hatimu cakaplah, oh, saya tak pantas, saya tak layak, saya tak sesuai, ya, saya tak patut untuk dipuji. Kita kena zahirkan sifat kehambaan kita, yang kita ini lemah, yang kita ini penuh dengan keaiban. Ya. Wa in zammu kul hadza wasfi, dan bila mana mereka mencela kamu, memaki kamu, katakanlah bahwa itu adalah sifatku. Nah, ini luar biasa. Satu di antara adab dan akhlak yang diajarkan oleh tasawuf. Bila mana ada orang yang memuji kita, kita cakap, ya, saya tak layak untuk dipuji. Itu adalah kemuliaan yang layak dipuji adalah Allah. Kembalikan pujian itu kepada Allah. Dan bila mana ada orang yang mencaci kita, memaki kita, katakanlah bahwa itulah sebenar sifat-sifatku. Maknanya kita mengaku bahwa apa yang kamu cacikan ke atas diri saya, kamu menghina saya, sebenarnya itulah diri saya yang sebenar. Tapi tak ramai orang mampu buat macam ini. Selalunya kalau ada orang yang memuji kita, kita merasa terpuji dan tersanjung. Dan bila mana ada orang mencaci kita, kita akan membela diri. Ya, bukan setakat membela diri, kita balas. Bukan setakat membalasnya, ya, kita akan mencaci maki orang-orang yang berada dan berhampiran dengan diri dia, sama ada keluarga dia, ayah dia mungkin, anak dia. Kita bermasalah dengan dia, tapi kenapa pula kita sangkut pautkan, kita ikut-ikutkan ya keluarga-keluarga yang ada di sekitaran dia? Itu bermakna bahwa sebenarnya kerosakan dan kehancuran sedang berlaku dalam diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Tanju wa taslam min dakhili afatil jahl, min dukhuli afatil jahl. Kalau bila mana kamu telah mampu melakukan hal tersebut, maknanya ketika mana ada orang memujimu, lalu kamu merasa tidak terpuji dan tidak tersanjung dan mengembalikan pujian itu hanya kepada Allah. Dan bila mana ada orang mencaci dan memakimu, kamu mampu mengatakan bahwa itulah saya sebenar, ya, saya yang sebenar, maka kamu akan selamat. Ya, demikian juga kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerosakan-kerosakan daripada sifat-sifat jahil. Ya Allah.
Yang menjadi masalah, satu di antara masalah yang selalu berlaku pada diri kita, sebenarnya tak ada seorang pun yang memuji kita, tapi kita merasa terpuji. Nah itu yang saya pelik itu. Kita merasa terpuji walaupun tak ada orang yang memuji kita. Dari mana apa perasaan kita terpuji itu boleh muncul? Ini yang saya pelik tuh. Ya Allah, terkadang kita macam itu kan. Kalau sini orang panggil perasan, kalau dalam bahasa Indonesia itu GR namanya. Contoh misal kita menggunakan pakaian yang cantik ya, kita keluar rumah lah, kita merasa bahwa seluruh makhluk yang ada di sekitaran kita itu sedang memandang kepada kita dan memuji kita, walaupun sebenarnya tak seorang pun yang melihat dan memandang kepada kita. Saya merasa tak logik. Kita pula merasa Masya Allah, saya nih tengok ya, seluruh orang memandang kepada saya, mungkin sebab pakaian saya yang cantik, mungkin sebab minyak wangi saya yang ya, terhidup oleh hidung mereka. Padahal sebenarnya kalau sekiranya pun nampak seolah-olah ada orang yang melihat kepada kita, bukan sebab dia saja lihat kita, tapi kebetulan aja mata dia memandang kepada kita, lalu kita merasa diri, oh tengok, luar biasa. Nah ini lebih gila ini lebih gila. Nah ini lebih gila nih, merasa tersanjung dan terpuji dalam keadaan tak seorang pun yang memuji, bahkan malah tak ada seorang pun yang melihat kepadanya. Kalau boleh orang semacam ini kena ikat tangan dia, terus hantar ke hospital penyakit sakit jiwa. Indah terus sangat. Allahu Akbar. Bila mana ini berlaku pada diri kita, maka menangislah. Menangislah di hadapan Allah. Itu tanda bahwa Allah telah membiarkan kita dalam kehancuran. Ya. Dipanggil istidraj. Allah membiarkan kita dalam kehinaan. Kalau ada seseorang yang berpenampilan menarik, mungkin lawa pakaian dia dan lain sebagainya, lalu ada ramai orang yang memandang kepada dia, ya kan, sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia, jiran dia, lalu memujinya, dia merasa tersanjung. Itu adalah suatu keburukan, dosa besar tuh, ya kan. Tetapi yang lagi besar dosa dibandingkan dosa yang pertama tadi itu adalah merasa tersanjung dan terpuji dalam keadaan tak ada seorang pun yang memuji dan menyanjung, malah tak ada seorang pun yang memandang kepada kita, tapi kita merasa tersanjung. Dan itu selalunya, saya bagi tahu lah, ini sebenarnya rahasia tapi tak apalah, rahasia yang tak boleh dirahasiakan. Dan itu selalu berlaku ketika mana kita bercermin. Nah, tak? Ketika mana kita bercermin, seorang-seorang, tak ada orang yang bersama kita, kita bercermin. Lalu kita merasa tersanjung oleh sangkaan kita bahwa kita adalah orang yang cantik, walaupun memang kita cantik. Mungkinlah kan, kita merasa diri seolah-olah kita letak seluruh mata manusia itu mengelilingi diri kita dan sedang memandang kepada diri kita, lalu kemudian sambil bercermin kita tersenyum-senyum sendiri, macam itu. Sebenarnya kalau ikut kajian psikologi, bila mana ada orang yang boleh buat macam itu, sebenarnya itu ada gangguan, bukan gangguan hantu, tapi gangguan psikologi dalam diri dia. Dia merasa tersanjung oleh diri dia sendiri, dan seolah-olah orang sedang menyanjung dan memuji diri dia. Ini berbahaya. Bila mana penyakit ini kita biarkan kekal dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah bahagia. Mengapa tidak pernah bahagia? Karena tidak semua orang akan memuji kita, ya kan? Kita akan kecewa ketika mana kita berpenampilan lawa, berpenampilan cantik, dengan harapan agar orang memandang kepada kita, memuji kepada kita, tetapi tiba-tiba ya tak seorang pun memandang dan memuji kita. Pada masa itu kita akan merasa tersakiti. Tanpa ada orang yang menyakiti kita, kita tersakiti oleh diri kita sendiri. Tak kiralah lelaki ke perempuan, sama aja sebenarnya. Ini bukan khas untuk perempuan, ini untuk lelaki juga. Lelaki pun ada yang macam itu. Keluar daripada rumah, Masya Allah, kalau dalam rumah, kalau dia kat rumah mungkin mandi ya sekali 2 hari. Tapi kalau dia nak keluar rumah 3 kali, misalnya nak keluar rumah 1 hari itu, dia boleh mandi 3 sampai 4 kali. Nak menjaga penampilan dia itu agar nampak tetap segar, nampak handsome dan lain sebagainya. Itu gangguan jiwa sebenarnya. Untuk kelainan jiwa lah kalau dalam bahasa Indonesia. Itu sangat berbahaya. Ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mohon maaf, ini saya tak menyindir sesiapapun, saya sedang menyampaikan ilmu. Ya. Jadi kalau ada orang yang merasa tersindir itu, mohon maaf lah, tak ada niat saya untuk menyindir siapa-siapapun. Dan yang merasa tersindir itu kena menangislah. Ya, tangisilah diri kita di hadapan Allah.
Ya, Allah. Dan itulah ilmu tasawuf. Mohon maaf, ilmu tasawuf macam itu dia tidak dihadirkan dan dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji kita, untuk menyanjung kita. Malah kebalikannya, ilmu tasawuf ini akan membongkar ya dan menzahirkan seluruh keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Sama ada orang yang mendengar, demikian juga orang yang menyampaikan. Ya. Saya menyampaikan ilmu ini bukan bermakna ini nasihat setakat untuk orang yang mendengar, ya, tetapi juga nasihat untuk diri saya sendirilah. Sebelum untuk orang lain, ini adalah nasihat untuk diri saya terlebih dahulu. Ya, sebab saya pun sedang belajar, bukan mengajar sebenarnya, saya sedang belajar. Ya. Allah. Bincang pasal pujian ini memang sebenarnya pembahasan dia cukup luas, tapi malu saya tidak sampaikan. Sebab Allah, saya pun sedang belajar lah. Tak apalah. Ya. Wa qad yahmaduna radhiyallahu taala anhum ad-dha'ifa liyataqawwa 'ala dzikrillah. Terkadang-kadang para aulia memberi pujian kepada orang-orang lemah. Para aulia memberi pujian kepada orang-orang lemah agar orang lemah ini mempunyai semangat untuk berzikir. Itu para aulia. Para aulia dibenarkan untuk memuji seorang yang lemah dengan tujuan agar orang-orang yang lemah berzikir ini boleh semakin semangat. Adapun kita untuk bagi semangat kepada seorang yang lemah melakukan ibadah, cara kita bukan dengan pujian. Sebab takut-takut dan pujian kita dia akan semakin jauh daripada Allah. Adapun para aulia, sebab dia adalah seorang wali, mereka adalah para aulia, dia orang faham tentang kadar pujian yang layak untuk seseorang yang menyebabkan seseorang itu akan semangat untuk beribadah. Kalau kita selalunya memuji seseorang itu kan terlalu melampau. Yang pada mulanya mungkin tujuan kita untuk bagi motivasi agar dia semangat untuk beribadah, tetapi ternyata bertukar menjadi sesuatu yang menghancurkan diri dia. Adapun para aulia dia orang dibagi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu mengikut kadar keperluan, mengikut kadar kelayakan. Jadi ketika mana para aulia ini memuji orang-orang lemah agar mereka semangat untuk beribadah, maka boleh dipastikan bahwa pujian itu tidak akan melampau dan pujian itu akan berkesan dalam jiwa mereka. Ya, adapun orang awam, bahaya. Ya, jangan dengan cara memuji, tetapi alangkah lebih baiknya bila mana kita kita lakukan dengan cara mengajak dan mencontohkan. Ya, saya pernah menyampaikan kepada seseorang bahwa tugas kita, pertama tugas kita kepada orang lain, mengajak orang lain menuju kepada Allah. Pertama adalah kita kena sampaikan dengan ilmu. Yang kedua, kita kena contohkan dengan akhlak kita sendiri. Ya kan? Yang ketiga pula kita doakan. Yang keempat kita biarkan, jangan memaksa. Itulah cara berdakwah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula kita kena terangkan dulu tentang hukum hakam yang kita nak ajak orang lain kepadanya. Yang kedua kita contohkan. Kita contohkan melalui amal ibadah kita. Jangan setakat menyampaikan ilmu tapi kita tak contohkan, karena itu tidak akan pernah berkesan dalam hati orang yang mendengarkan ilmu kita. Yang pertama kita sampaikan dengan keikhlasan, ya, dengan cara yang lemah lembut, dengan hikmah lah istilah dia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah dalam Al-Qur'an macam itu. Yang kedua dengan mencontohkan. Ya. Yang ketiga dengan mendoakan. Dan yang keempat dengan tidak memaksa. Itu 4 cara kita berdakwah. Ya. Bila mana kita telah melakukan 4 perkara ini, biarkan dia. Jangan kita paksa, jangan kita merasa sakit hati bila mana dia tak ikut. Sebab tugas kita setakat 4 aja. Menyampaikan dengan ilmu dan hujah yang kuat. Yang kedua dan mencontohkan. Yang ketiga dengan mengajak. Yang ketiga dan mengajak. Yang keempat dengan mendoakan. Dan jangan kita memaksanya. Itu cara berdakwah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun seseorang yang setakat menyampaikan ilmu tanpa mencontohkan, tanpa mendoakan orang yang diajaknya kepada Allah, ya, apatah lagi dengan cara-cara yang tidak beradab, maka tidak akan berkesan dalam hati seorang. Tapi bila mana seorang itu telah diajak dengan cara yang baik, dengan hujah yang kuat, dengan contoh,
Ya, demikian juga dengan mengajak lemah lembut, dengan cara lemah lembut, lalu mendoakan. Lalu kemudian orang yang diajak ini tak dengar atau degil lagi, biarkan dia bersama Allah. Itu bermakna bahwa memang Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan dia menjadi orang baik. Tetap doakan saja. Dan itu bermakna bahwa yang bermasalah itu dirinya sendiri lah. Ya kan? Dia kena perbetulkan diri dia sendiri, sebab 4 perkara kewajiban kita sama muslimin telah kita tunaikan. Ya. Itulah cara dakwah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada pembahasan kitab ini. Wa qad madahu radhiyallahu taala anhum ad-dha'ifa liyataqawwa ya ala dzikrillah. Terkadang-kadang para aulia memuji orang-orang atau para murid yang iman dia lemah dengan tujuan untuk memberi motivasi, semangat kepada para murid untuk berzikir. Ya, tetapi kalau para aulia memuji kepada seorang, boleh dipastikan bahwa pujian itu tidak akan merosakkan hati orang yang dipuji, sebab dia akan memuji mengikut kadar kemampuan seseorang itu menerima pujian, dan mesti akan berkesan dalam jiwa dia. Ya. Wala yamdahun al-aqwiya, dan para mursyid atau para aulia tidak akan memuji orang-orang yang kuat, sebab orang-orang yang kuat ini tak perlu kepada pujian. Ya. Wala yaltafituna ilaihim, malah terkadang-kadang mursyid atau guru tidak akan memandang kepada murid-murid dia yang kuat. Ya kan, dia biarkan aja, sebab murid-murid dia dah kuat dah. Ya, tapi selalunya seorang mursyid ini akan bagi tumpuan perhatian yang lebih kepada murid-murid yang lemah. Ya. Oleh sebab itu, ketika mana seorang syekh bagi perhatian lebih kepada diri kita, jangan pula kita melampau sangat. Maksudnya apa? Kita merasa bahwa diri kita lah yang paling dicintai oleh syekh, diri kita lah yang paling hampir kepada syekh. Yang selalunya yang berlaku macam itu. Ya kan? Ya, syekh selalu tanya tentang pasal kita, ya, selalu panggil kita, selalu mengajak kita, lalu kemudian kita merasa diri, ternyata saya adalah murid yang paling dicintai oleh syekh. Saya adalah murid yang paling mulia. Saya adalah murid yang paling rapat dengan syekh. Nauzubillah, itu sangkaan ya yang tak betul dah. Syekh mendekatkan diri kita, selalu mencari kita disebabkan kita lemah. Ya, syekh nak bagi apa? Nak bagi perhatian, tumpuan yang lebih kepada kita. Adapun murid-murid yang dah kuat dah, terkadang-kadang syekh tak pernah pun sebut nama dia. Terkadang-kadang murid yang kuat tu datang, syekh tengok, kaifa halu? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah, dah. Tak dipandang dah. Kemudian syekh berpaling kepada ya murid-murid yang lemah. Murid yang lemah pula, sebab dia lemah, paham-pahamlah murid lemah ini, dia perasan, syekh dia marah kepada murid yang lama itu, yang kuat itu, ya kan? Sebab apa? Syekh setakat sekali je memandang kepada dia. Adapun kita, masya Allah, syekh selalu memandang kepada kita, sebut nama kita, selalu dia cari kita. Saya ini adalah murid yang paling rapat, murid yang paling disayangi. Itu orang, ya, kalau dalam bahasa Indonesia, orang goblok lah, orang yang tak faham. Ya. Syekh selalu perhatikan kepada kita, selalu mencari kita, sebab kita lemah. Adapun murid-murid yang dah kuat itu, syekh biar ya, sebab kuat dah. Sama lah budak-budak kecil kan, yang selalu kita awasi siapa? Budak-budak kecil, anak kita yang masih kecil itulah yang kita jaga kan. Adapun anak yang besar itu, yang badan dia dah kuat, yang berdikari dah, kita biar aja. Allahu Akbar. Terkadang-kadang kita sesama ahbab, sesama murid ini ada sifat hasad dengki tau. Mohon maaf lah. Terkadang-kadang macam itu. Ketika syekh sedang bagi tumpuan perhatian kepada seorang, terkadang orang yang tak paham ini rasa diri iri, dengki. Syekh ini tak adil lah. Apa kelebihan dia? Kenapa syekh terlalu memperhatikan dia? Apa kekurangan saya? Nauzubillah, itu tanda yang kita ini ada sifat iri dengki dalam hati. Demikian pula seseorang yang selalu dipandang syekh itu merasa tersanjung. Saya adalah murid yang paling disayang oleh syekh. Murid itu syekh tak pernah pun pandang kepada dia. Mungkin dia itu banyak kekurangan dah tuh. Mungkin dia sifat-sifat dia syekh tak suka, akhlak dia, itulah syekh tak pandang kepada dia. Nauzubillah. Ya, kita kena jaga adab ketika kita bersuhbah. Ya, ketika kita bersama murid-murid yang lain, kita kena saling menghormati dan saling menghargai.
Sebab setiap murid dari murid-murid seorang syekh itu mempunyai kelebihan masing-masing dan juga mesti ada kekurangan. Jangan kita pandang kepada kekurangan seorang, tetapi pandanglah kepada kelebihan dan keistimewaan seseorang. Allah. Wala yaltafituna ilaihim li syiddati sidqihim fafham. Dan seorang syekh ini terkadang-kadang tidak memandang kepada murid-murid yang kerohanian dia telah kuat dan kukuh, disebabkan karena seorang syekh ini faham bahwa kejujuran dan keikhlasan hati seorang murid ini telah kukuh dan teguh, sehingga syekh boleh memusatkan tumpuan perhatian beliau kepada murid-murid yang lemah. Wal aqilu man a'tal mujahadata haqqaha. Dan orang yang cerdik, orang yang berakal adalah seseorang yang melakukan mujahadah dengan sebenar-benar. Bukan setakat macam orang yang mencoba-coba. Mujahadah itu bukan percobaan. Mujahadah itu adalah kesungguhan. Kita kena bersungguh-sungguh. Kalau setengah hati tak boleh. Kita melakukan mujahadah 100% hati kita pun terkadang-kadang kita perlu masa. Apatah lagi bermujahadah separuh hati. Ya kan? Kita bermujahadah ini kena sepenuh hati kita, sepenuh masa kita. Wa alzama nafsahu wasfaha. Demikian juga tanda orang yang cerdik, orang yang berakal yang kedua adalah seseorang yang senantiasa melazimkan diri dia dengan sifat-sifat kehambaan. Apa sifat-sifat kehambaan? Ya, tawadhu, rendah hati atau rendah diri, merasa diri ya jahil, ya kan, merasa diri lemah, ya, itu sifat-sifat kehambaan. Walaupun mungkin tubuh badan kita kuat, tapi kita merasa diri lemah di hadapan Allah, itu adalah suatu kemuliaan. Wal ahmaku man atba'a nafsahu hawa, man atba'a nafsahu hawa. Dan orang yang paling bodoh, orang yang paling jahil, ya, kalau dalam bahasa Indonesia dipanggil botol. Botol itu bodoh dan tolol. Orang yang paling tolol dan bodoh adalah seseorang yang memperturutkan hawa nafsu dia. Wa talaba ma'al aqdari safa'aha. Dan menuntut kebersihan hati dalam keadaan dia senantiasa berlumpur dosa. Ya kan? Dia berharap agar hati dia bersih. Tetapi dalam keadaan dia berharap macam itu, dia juga senantiasa melakukan dosa. Ini adalah suatu kemustahilan. Ya. Bila mana kita ingin mengharapkan agar hati kita ini bersih, maka jauhkanlah diri kita daripada perkara-perkara yang boleh mengeruhkan dan mengotori hati kita. Tapi kalau ada seorang yang berharap agar hati dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia senantiasa terjebak, senantiasa tenggelam dalam lumpur dosa tanpa segera bertobat kepada Allah, maka itu adalah suatu kemustahilan. Seolah-olah dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, meminta kebersihan hati, akan tetapi dia pula saja melakukan sesuatu yang boleh mengotori hati dia. Maknanya kita mengolok-olok Allah. Dan itu banyak berlaku di kalangan orang awam. Di malam hari dia berdoa, ya Allah, aku mohon ya Allah, bersihkanlah hatiku ya Allah, jauhkanlah aku dari maksiat. Siang hari pula pergi ke tempat-tempat maksiat, melakukan maksiat suka-suka hati, merasa diri ya tanpa dosa. Ya, dan itu adalah penghinaan kepada Allah. Bahaya orang yang macam itu, bahaya. Nah, tidak akan selamat. Nauzubillah. Nah, takut-takut nanti Allah Subhanahu wa taala akan cabut hidayah daripada hati dia. Sebab hidayah itu adalah sesuatu yang cukup mulia, yang mana kita dituntut untuk menjaga, memelihara dan menghargainya. Bila mana hidayah itu kita tidak jaga, kita tak pelihara dan kita tidak hargai, maka takut-takut hidayah yang mulia itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hati seseorang dan dibagi pada orang lain. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Oleh sebab itu, para sahabat sekalian, jumlah kita sama-sama memperbetulkan hati kita dan bersungguh-sungguh dalam melakukan penyucian dan pembersihan jiwa kita. Ya. Umur kita semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Kita semakin hampir kepada kematian dan kita tak tahu ya, kematian itu bila datangnya. Ajal tidak menunggu kita taubat, ajal tidak menunggu kebersihan hati kita. Ajal akan datang mengikut masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita masih boleh menikmati kehidupan, masih boleh bernapas dengan lega,
Tapi wallahu alam, mungkin ada di antara kita yang selepas nih, ya kan, selepas sarapan pagi atau malam nanti dah tinggal nama aja. Ya. Ruh dia telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasib baik kalau sekiranya kita meninggal dunia dalam keadaan hati yang suci, yang bersih, dan dalam keadaan dia husnul khotimah. Adapun bila mana Allah mencabut nyawa seorang hamba dalam keadaan sedang berdosa, sedang berlumur dengan maksiat dan dosa, na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Moga-moga kita selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Sekian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.